Kritik terhadap pemikiran Barat kapitalis, ideologi, peradaban, dan sakofah. Pendahuluan. Pada abad ke-19 Masehi atau ke-13 Hijriah, bangunan pemikiran Barat menjadi lengkap, berubah dari semata-mata pemikiran dan teori para pencetusnya menjadi ideologi yang lengkap mencakup akidah dan sistemnya, termasuk struktur peradaban dan sakofahnya. Kemudian dikenal dengan ideologi kapitalisme yang diadopsi negara-negara Eropa Barat dan diusungnya ke dunia, termasuk ke dunia Islam, melalui metode penjajahan atau kolonialisasi. Negara-negara Eropa, terutama Inggris yang pada masa itu merupakan kekuatan besar, mampu menggoyang institusi Al-Khilafah Al-Islamiyah atau Daulah Utsmaniyah yang telah mengalami kejumudan dalam gerakan Sakofiyah, dan kaum muslimnya juga berhenti dari berpikir produktif. Bagian-bagian dari institusinya pun mulai lepas. Pengaruh politik globalnya menyusut hingga dikenal sebagai orang sakit yang dunia menunggu pengumuman kematiannya. Hal itu terjadi pada awal abad ke-20 Masehi atau ke-14 Hijriah, yakni pada tahun 1924 Masehi, ketika secara resmi Daulah Al-Khilafah Al-Islamiyah runtuh. Dengan keruntuhannya, Islam tidak lagi eksis dalam kancah politik global sebagai ideologi yang diusung negara, meski masih tersisa eksis di dunia dengan diemban oleh individu-individu dan bangsa-bangsa. Pada awal abad ke-20 Masehi, bukan hanya menyaksikan runtuhnya sebuah negara besar saja, yakni Al-Khilafah Al-Islamiyah, melainkan juga menyaksikan munculnya negara besar lainnya yang tegak atas dasar akidah yang bertentangan dengan akidah kapitalisme dari segi akidah dan sistemnya, yaitu ideologi komunisme. Meski hakikatnya, ideologi komunisme ini berasal dari rahim pemikiran Barat sendiri dan lahir dari rahim pencerahan. Dan lahir dari rahim pencerahan materi, serta tumbuh dalam lingkungan Sakofiyahnya. Pada tahun 1917 Masehi, berdiri negara Uni Soviet di atas ide komunisme Marxisme. Dengan berdirinya negara Uni Soviet, komunisme muncul di kancah politik global sebagai ideologi yang diusung oleh negara. Pergolakan internasional pun terbatas di antara dua ideologi itu, yaitu komunisme dan kapitalisme. Komunisme tidak bisa bertahan lama. Ia runtuh menjelang akhir abad ke-20 Masehi, tepatnya pada 1989 Masehi, yaitu tahun runtuhnya tembok Berlin. Dengan runtuhnya komunisme sebagai negara dan ideologi, Barat kapitalis di bawah pimpinan Amerika dengan sukacita mendeklarasikan kemenangan liberalisme kapitalisme terhadap Marxisme sosialisme. Barat mendeklarasikan akhir sejarah dan memaksakan ideologi dan gaya hidupnya dengan imperialisme gaya baru yang disebut globalisasi. Sebenarnya sejarah belum berakhir. Pergolakan intelektual tetap terjadi antara Islam sebagai individu, partai, kelompok, dan umat di satu pihak dengan kapitalisme sebagai negara yang memiliki kekuatan dan kekuasaan dengan berbagai jenis dan bentuknya di pihak yang lain. Keganasan pergolakan ini makin meningkat dalam waktu dekat dan akan menjadi pergolakan peradaban internasional setelah tegaknya Al-Khilafah Al-Islamiyah dengan izin Allah yang Barat mengetahui sebelum kaum muslim tentang telah dekatnya waktu berdirinya Al-Khilafah Al-Islamiyah. Dapat disaksikan pada 3 dekade terakhir bertumbuhnya kesadaran umat Islam terhadap ideologi, peradaban, dan sakofahnya. Keinginan umat Islam makin kuat dalam melanjutkan kehidupan Islam dengan tegaknya Al-Khilafah Ar-Rashidah yang mengikuti manhaj kenabian. Hal itu merupakan perkara yang disadari dengan baik oleh Barat. Pada waktu yang sama, Barat juga menyadari hakikat awal kemunduran dan keretakan bangunan intelektualnya. Keruntuhan peradaban Barat kapitalisme merupakan perkara yang pasti jika kaum muslim dapat mengelola pergolakan intelektual dan politik dengan baik, khususnya setelah kembalinya negara mereka. Itu merupakan harapan yang wajar karena kebatilan kaidah berpikir yang menjadi pondasi tegaknya ideologi kapitalisme dan karena rusaknya konsepsi-konsepsi dan solusi-solusi yang terpancar darinya. Kebangkitan Barat bukanlah kebangkitan yang benar. Kebangkitan Barat
tidak tegak di atas kaedah berpikir yang cemerlang dan asas ruhiyah yang kuat, melainkan tegak di atas campuran beragam pemikiran, falsafah, kecenderungan, dan konsepsi manusia yang terbentuk setelah pergolakan berabad-abad, tarik-menarik, konflik, perang, pengawasan, dan penyaringan. Dari semua itu terbentuklah pandangan peradaban dan sakofah tertentu yang tujuannya, menurut klaim pengusungnya, adalah untuk membahagiakan dan membebaskan manusia barat. Namun nyatanya malah berubah menjadi sumber penderitaan dan belenggu yang membelenggu bahkan menjadi sumber penderitaan dunia seluruhnya. Pergolakan Islam dengan Barat, baik di masa kini maupun mendatang, baik yang dilakukan individu atau negara, yang tampak dalam aktivitas-aktivitas fisik atau tidak, pada esensi dan hakikatnya merupakan pergolakan intelektual, yaitu pergolakan berbagai pemikiran dan konsepsi yang terpancar dari ideologi, peradaban, dan sakofah yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Karena itu, bagi umat Islam yang tengah bersiap melanjutkan peran peradaban dan kepemimpinannya menjadi wajib untuk menyadari dengan kesadaran yang mendalam atas tabiat pemikiran Barat yang dilawannya. Wajib pula memahami dengan pemahaman penuh kesadaran terhadap kaedah-kaedah, asas-asas, nilai-nilai, dan jalan-jalannya. Juga wajib untuk mempersenjatai diri dengan pemikiran yang mendalam dan cemerlang untuk melawannya dan menjelaskan kelemahan dan kebatilannya. Dalam buku Naqdu al-Fikri al-Ghorbi al-Sumali, kritik terhadap pemikiran Barat kapitalis ini, kami akan membahas hakikat peradaban Barat dan sakofahnya, dan membahas realita ideologi kapitalisme, baik akidah maupun sistemnya. Kami juga merinci kemunculan pemikiran Barat dan berbagai pengetahuan, manhaj, pemikiran, dan konsepsi yang dihasilkannya, seraya membuktikan kebatilan dan kerusakannya, semuanya dengan dalil akli. Sekaligus kami merumuskan jalan yang lurus di samping jalan yang bengkok, agar menjadi jelas bagi setiap orang yang memiliki dua mata akan kebenaran dari kesesatan dan cahaya dari kegelapan. Jangan lupa cek playlist ya.